Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto Putra Pamungkas dengan NPM D1C023. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai apa itu hukum dan etika pers. Apa yang terjadi jika pers tidak mematuhi aturan dan etika pers yang ada. Hukum dan etika pers merupakan dua pilar yang sangat penting dalam dunia jurnalistik. Keduanya berfungsi untuk mengatur dan membimbing praktik jurnalistik agar tetap bertanggung jawab dan berintegritas. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mengulas secara mendalam tentang apa itu hukum pers, etika pers, serta konsekuensi yang akan muncul jika pers tidak mematuhi aturan dan etika yang ada. Hukum pers merujuk pada sekumpulan aturan dan regulasi yang mengatur kegiatan jurnalistik di Indonesia. Hukum pers diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hukum ini memberikan kerangka kerja bagi kebebasan pers, tetapi juga menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Contoh hukum pers. Yang pertama, kebebasan akses informasi. Dalam situasi di mana wartawan ingin mendapat data tentang penggunaan anggaran publik, mereka berhak untuk meminta informasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi. Namun, jika informasi yang diminta berkaitan dengan rahasia negara atau menyangkut privasi individu, hukum akan membatasi akses tersebut. Yang kedua, pencemaran nama baik. Jika sebuah media menyiarkan berita yang menuduh seseorang terlibat dalam korupsi tanpa bukti yang cukup, orang tersebut dapat menggugat media tersebut atas pencemaran nama baik. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan menunjukkan pentingnya mematuhi hukum yang ada. Etika pers adalah pedoman moral yang harus diikuti oleh jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Berbeda dengan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi, etika bersifat lebih fleksibel dan didasarkan pada kesepakatan profesional. Contoh etika pers. Yang pertama, keseimbangan dan keadilan. Dalam meliput sebuah konflik, seorang jurnalis harus menyajikan perspektif dari semua pihak yang terlibat. Misalnya, saat melaporkan protes di suatu daerah. Penting bagi jurnalis untuk memberi suara pada para pengunjuk rasa, tetapi juga pada pihak kepolisian dan pemerintah. Ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang situasi tersebut. Yang kedua, menghormati privasi. Ketika meliput tragedi pribadi seperti kecelakaan atau bencana alam, jurnalis harus bijak dalam memilih informasi yang akan disampaikan. Mengungkap identitas korban sebelum ada izin dari keluarga bisa sangat menyakitkan dan dianggap sebagai pelanggaran etika. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan. Seorang jurnalis memiliki hubungan pribadi dengan subjek yang diliput, harus mengungkapkan hubungan tersebut kepada redaksi. Misalnya, jika seorang jurnalis meliput perusahaan tempat teman dekatnya bekerja, dia harus menolak untuk melaporkan atau setidaknya mengungkapkan potensi konflik kepentingan. Konsekuensi ketidakpatuhan. Sekarang, mari kita bahas apa yang terjadi jika pers tidak mematuhi hukum dan etika yang ada. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi serius. Yang pertama, konsekuensi hukum. Ketika media melanggar hukum, mereka dapat menghadapi tindakan hukum. Misalnya, jika sebuah media menyebarkan berita palsu atau melakukan pencemaran nama baik, mereka dapat dituntut secara perdata dan dikenakan denda. Di beberapa kasus, tindakan tersebut bisa mengarah pada tuntutan pidana, di mana jurnalis dapat menghadapi hukuman penjara, seperti yang terjadi pada kasus berita yang menimbulkan konflik sosial. Yang kedua, ada kehilangan kepercayaan publik. Ketidakpatuhan pada etika dapat merusak kepercayaan publik terhadap media.
Jika masyarakat merasa bahwa media tidak lagi berpegang pada prinsip akurasi dan kejujuran, mereka akan cenderung tidak mempercayai informasi yang disampaikan. Contoh nyatanya adalah ketika media menyebarkan berita yang salah terkait pandemi, seperti informasi palsu mengenai vaksin yang membuat masyarakat ragu untuk divaksinasi. Yang ketiga, reputasi yang hancur. Media yang melanggar hukum dan etika akan kehilangan reputasi. Kasus seperti ini, News of the World di Inggris, yang terlibat dalam penyadapan telepon untuk mendapatkan informasi, menyebabkan penutupan media tersebut dan hilangnya kepercayaan publik. Reputasi yang buruk dapat membuat media sulit untuk menarik pembaca, iklan, dan kemitraan bisnis. Yang keempat, ada dampak yang luas. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat memicu dampak sosial yang serius. Misalnya, berita palsu tentang vaksinasi dapat menyebabkan penurunan angka vaksinasi di suatu daerah, yang pada gilirannya dapat memicu wabah penyakit. Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan cara yang tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Dalam kesimpulannya, hukum dan etika pers adalah fondasi yang menjaga integritas dunia jurnalistik. Keduanya saling melengkapi dan berfungsi untuk melindungi baik jurnalis maupun masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap hukum dan etika dapat mengakibatkan konsekuensi serius yang tidak hanya berdampak pada media itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap jurnalis untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap karya mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Rianto Putra Pamungkas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.